السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada sore hari ini mengumpulkan kita di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya ibadah ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikatnya untuk mencari orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar ini. Karena ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi perbuatan ini, pekerjaan ini, yaitu duduk di pengajian, duduk di majlisul ilm, menjadikan seseorang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menggabungkan untuknya al-khullah dan at-taklim. Al-khullah artinya dijadikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya yang paling tinggi. At-taklim artinya dia diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi mendapatkan
dua keistimewaan ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dia mendapatkan khullah. Dia tidak mendapatkan taklim. Nabi Musa dia mendapatkan taklim tapi tidak mendapatkan khullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedua-duanya, al-khullah dan taklim. Khullah dijadikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya paling tinggi. Taklim artinya dia diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui perantara Jibril. Kemudian keistimewaan yang ketiga, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia umum kepada jin dan kepada manusia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberinya mukjizah yang abadi. Apa mukjizahnya itu? Al-Quran yang tetap ada sampai hari kiamat. Nabi-nabi yang lainnya begitu mereka meninggal, mukjizah mereka juga sudah berhenti. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizahnya tetap akan ada meskipun dia telah meninggal dunia. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyebutannya. Tidak boleh dia dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, tidak boleh. Kalau ada orang yang memanggilnya mengatakan ya Muhammad, berarti orang ini imma dia orang Badui atau orang baru masuk Islam atau dia bukan orang Islam. Kita tidak boleh memanggilnya dengan namanya Muhammad seperti itu. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Apa kedudukan yang tinggi yang diraih, yang didapati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat? Yang pertama, di akhirat dia menjadi pemimpin semua anak Adam. Yang kedua, dia adalah orang yang pertama yang meminta untuk dibukakan pintu sorga. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud artinya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'atul 'uzma. Ya, di saat semua nabi-nabi tidak bisa memberikan syafaah, yang bisa memberikan pada saat itu hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah yaitu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Al-wasilah ini adalah derajat yang paling tinggi di dalam surga. Kemudian keistimewaan yang Nabi yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya adalah umat yang terbaik. Ingat deh kajian-kajian si bro ini. Arak ke si ingat dah. Atau selapun lu sudah lupa ya. La ilaha illallah. Taib. Itu kita mengulangi yang sudah lewat. Sekarang kita memasuki alamatul mahabbah sadiqah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah itu apa? Ya. Karena tidak ada seorang muslim yang mengatakan saya tidak cinta kepada Rasulullah, itu tidak ada. Meskipun dia alirannya yang paling sesat, tetap saja dia mengatakan saya cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun tarekatnya, ya, apapun alirannya, apapun fahamnya, pasti dia mengatakan saya ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan ucapan lidah. Ya, diucapkan oleh lidah, diyakini oleh hati, dibenarkan oleh anggota badan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta kepada Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam semua bisa mengatakan demikian. Tapi yang membuktikannya ya dengan hatinya dan anggota badannya, ini tidak semua yang bisa membuktikannya. Nah, apa tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah sidqul ittiba'i lahu. Benar-benar mengikutinya. Ya. Benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mau mengikuti yang lainnya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti syariatnya, kita ikuti caranya, ya, dan kita menolak semua cara-cara selain caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azakumullah, kita semua mengetahui bahwa Islam pecah belah menjadi 73. Kata Nabi, semua di neraka kecuali satu. Yang satu itu yang mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jadi, barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia benar-benar mengikutinya. Fa inna man sadaqat mahabbatuhu imtana'at mukhalafatuhu. Karena orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia akan menyelisihinya. Tidak mungkin akan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab? Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam teladan dalam segala hal. Dalam akidah, dia yang harus kita teladani. Dalam beribadah, dia harus kita teladani. Dalam akhlak, dia harus kita teladani. Ya. Akhlak terhadap anaknya, terhadap istrinya. Ya. Kemudian akhlak terhadap tetangganya, akhlak terhadap musuhnya. Ya, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita teladani dia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dia adalah teladan yang baik. Namun ikhwani fillah azakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teladannya. Na'udzubillah. Kita semua mengakui bahwa orang kafir itu adalah di neraka. Ya, karena Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk, sejelek-jeleknya manusia. Masa yang dinyatakan oleh Allah dia adalah sejelek manusia kita jadikan sebagai teladan? Ya, di mana akal kita kalau seperti itu ayyuhal ikhwah? Ya, orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai penghuni neraka, kekal di neraka dan sejelek-jeleknya makhluk, masa itu kita teladani? Lalu kita tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, makhluk yang terbaik, teladan yang terbaik, kita tinggalkan? Ya, orang yang seperti ini adalah orang yang lemah akalnya. Lihat setelah itu apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau benar-benar ingin mengharapkan ridha Allah, ingin mengharapkan pahala Allah, ingin mengharapkan ampunan dari Allah, ikuti Rasulullah. Teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wal yaumal akhir. Ya, orang yang ingin mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Orang yang ingin selamat pada hari kiamat. Ya, orang yang ingin mendapatkan surga di hari kiamat, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak mengingat Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingat Allah. Coba antum perhatikan ayo ikhwah. Kata sahabat, kami menghitung di satu majelis sekali netokol, ya, dihitung 70 kali, di riwayat yang lain 100 kali dia beristighfar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan dosa seperti kita. Ya, jadi istighfar itu bukan karena kita melakukan dosa ayol ikhwah. Ya, kita istighfar karena dosa. Pertama, yang kedua, kita istighfar karena mungkin ada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengerjakannya secara sempurna. Ingat ini. Apa contohnya? Ketika kita salat, selesai salat, ucapan yang pertama kita ucapkan apa? Astaghfirullah berapa kali? 3 kali. Ya, karena bisa jadi ketika kita salat ada kekurangan-kekurangan. Ya. Begitu assalamualaikum kita beristighfar. Padahal tadinya kita baca Quran, kita zikir, kita ruku, kita sujud, namun begitu selesai langsung kita istighfar 3 kali lagi. Ya, jadi kita butuh istighfar karena mungkin perintah-perintah Allah yang kita kerjakan itu tidak sempurna. Yang ketiga, kita istighfar karena tidak ada apa-apa. Karena kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan apa-apa, kita butuh istighfar. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali, dan ada mengatakan 100 kali dia beristighfar padahal dia tidak melakukan dosa itu. Ya. Kenapa demikian ayyuhal ikhwah? Karena siapa-siapa yang ingin bahagia, ingin gembira ketika menerima catatan amal ibadahnya nanti, amal perbuatannya di akhirat nanti, maka hendaklah dia memperbanyak apa? Istighfar. Ya. Jadi, kembali lagi ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwani fi din azakumullah, orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dia akan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang menyesal, yang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah? Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Yang artinya adalah ingatlah. Kita disuruh ingat ini. Kenapa kita disuruh ingat? Agar kita menjauhi perbuatan ini, supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat.
Apa kata Allah? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu. Ingatlah pada hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Biasanya orang menyesal, dia gigit satu jari, digigit karena dia menyesal. Tapi Allah menggambarkan dia menggigit kedua tangannya, jari-jari kedua tangannya, saking besarnya penyesalannya. Tapi percuma sudah menyesal di sana. Kalau menyesal di dunia, ada manfaatnya. Bisa dia tobat, bisa dia beristighfar. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, tidak ada gunanya. Ya, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk beristighfar sudah tidak ada lagi. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaqul, orang yang menyesal ini mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dulu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul. Maksudnya seandainya dahulu di dunia aku mengikuti Rasul. Ya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata, celakalah aku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri. Fulan itulah yang membuat aku sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ayo ikhwah, jangan sampai kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini digambarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyesalnya. Lihat juga ayo ikhwah, orang yang sudah dijelaskan kepadanya ini akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngene cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, namun dia tolak itu. Ya, dia tolak, dia mengatakan tuan guru saya, kiai saya ngene carane. Ditinggalkan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cara tuan gurunya, kiainya, ustadznya, dan yang lain-lainnya. Nah, orang yang seperti ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila." Yang artinya adalah yauma tuqallabu wujuhum fin-nar. Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balik di neraka. Ya. Seperti orang yang panggang ayam atau panggang ikan. Ya. Muna manok kena terbolak-balik kan rata matangnya. Kalau enggak dibolak-balik, matang sebelah dia. Lagu jemaah ini yang dibolak-balik itu adalah manusia. Tuqallabu wujuhum finnar. Wajah mereka dibolak-balik di neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan seandainya dahulu kami taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Dan mereka mengatakan ya Allah, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dulu di dunia kami taat kepada pembesar-pembesar kami. Pembesar ini termasuk tuan guru, pejabat dan yang lain-lainnya. Ya, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka sesatkan kami dari jalan yang lurus. Jadi tanda cinta yang jujur, yang benar, yang pertama adalah sidqul ittiba'. Benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia tidak mau mengikuti cara-cara yang lainnya. Yang kedua, al-iktharu min dzikrihi sallallahu alaihi wasallam was salati alaihi. Banyak menyebut namanya, banyak mengingatnya,
dan banyak mengucapkan salawat kepadanya. Maka ikhwani fillah azakumullah, harus ada kajian sirah. Namun alhamdulillah kajian sirah sudah ada yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Safwan hafizahullahu ta'ala. Harus, masa kita tahu sejarah pejuang-pejuang, ada orang yang lebih hebat dari pejuang-pejuang itu. Siapa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man ahabba syai'an akthar min dzikrihi, karena orang yang mencintai sesuatu pasti dia selalu mengingatnya. Kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita, selalu kita ingat kepada mereka. Kalau kita musafir, kita selalu ingat kepada mereka. Kalau kita pulang, kita bawakan mereka hadiah karena kita sayang dan cinta kepada mereka. Begitu juga kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak mengingat, sering-sering mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengucapkan salawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima." Ya, apa artinya? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada nabi, maka kita ini adalah sebagai umatnya dan orang yang paling besar jasanya kepada kita, seharusnya kita lebih banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi tidak pernah berdakwah kepada para malaikat, ya. Namun meskipun demikian, malaikat bersalawat kepada Nabi. Coba lihat kita, ya ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dakwah ini bisa sampai kepada kita di Lombok dan di Sembalun ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari lembah keluar lembah berikutnya, naik gunung turun gunung berikutnya, karena kota Makkah kan semuanya gunung itu. Ya, sekarang saja sudah gunung ini sudah apa namanya? Sudah banyak diratakan. Ya, kalau dulu gunung semua itu. Kalau musim hujan di kota Makkah, kalau hujan turun, maka Masjidil Haram itu banjir. Ya, karena semuanya gunung. Sekarang alhamdulillah banyak gunung yang apa? Yang diratakan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah, keluar masuk gunung, keluar masuk lembah, turun naik gunung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mau dicekek, diinjak lehernya, ya, kemudian ditaruhkan apa? Bahasa kita badok onta, ya, diusir dari kota Makkah. Semua itu demi mempertahankan dakwah ini, agar dakwah ini bisa sampai kepada kita. Ya, nah, masa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang sabar menahan penindasan bersama sahabat-sahabatnya, ya, untuk mempertahankan dakwah ini dan agar dakwah ini bisa sampai kepada kita. Nah, sekarang setelah sampai kepada kita, masa kita sia-siakan dia? Ya, masa kita tidak mau dakwahkan dia? Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Wanita yang pertama yang mati syahid siapa? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Yang mati syahid, yang ditombak. Sumayyah. Disusul oleh siapa? Disusul oleh suaminya. Ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Siapa itu? Yang ditombak. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian sekian banyak sahabat-sahabat yang mati di Badar. Sekian banyak sahabat-sahabat yang mati di Uhud. Sekian banyak sahabat-sahabat yang mati di Hunain, mati di Mu'tah dan yang lain-lainnya. Semua itu untuk apa? Ya, bukan untuk mereka mempertahankan kerajaan atau yang lain-lainnya. Mereka melakukan demikian semuanya itu untuk mempertahankan akidah ini.
mempertahankan agama ini agar agama ini bisa sampai kepada seluruh manusia. Alhamdulillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kesabaran mereka, Islam ini sampai ke Sembalun. Dan sampai saat ini, sekarang ini kita mengkajinya di Kopi Keni. Ya, bayangkan seandainya dahulu Rasulullah SAW tidak sabar, sahabat-sahabatnya juga tidak sabar, mungkin kita semua akan menjadi orang Yahudi, atau orang menjadi orang Nasara, atau menjadi orang Hindu, orang Buddha, orang Majusi, atau yang lain-lainnya. Itu berarti kita akan menjadi penghuni neraka. Ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada Rasulullah SAW dan memberikan kesabaran kepada sahabat-sahabatnya, ya, sehingga Islam ini bisa sampai kepada kita. Nah, orang yang paling besar jasanya ini harus kita senantiasa menyebut namanya. Harus kita senantiasa bersalawat kepadanya. Harus kita junjung tinggi sunnahnya. Ya, karena seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kesabaran Rasulullah SAW dan sahabatnya, mungkin kita semua orang kafir, kita semua. Bayangkan seandainya kalau kita ini menjadi orang kafir, ngumbe ke jari itu coba. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu", sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Padahal nabi tidak berdakwah kepada malaikat. Namun meskipun demikian, malaikat bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini tujuan kepada siapa ini? Kepada kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah kalimat-kalimat penghormatan untuknya. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sadar atau tidak, kita ini sedang diserang habis-habisan. Ya, bukan serang dengan senjata. Kalau kita diserang dengan senjata kemudian kita mati, itu lebih baik. Tapi yang diserang akidah kita, akhlak kita diserang, mau dirusak sama orang-orang kafir ini. Coba antum bayangkan ayo ikhwah, 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, tidak pernah kita melihat ada orang berkelombas di sini. Ya, dulu kalau kita kaji khutbah hari Jumat, setelah selesai khutbah kemudian kita kajian, kemudian kita turun, yang kita lihat hanyalah orang selimutan keluar masuk hutan, bawa kayu, bawa sayur-sayuran, bawa yang lain-lainnya. Ya, sekarang kah apa kita tenang ke ini? Ya, na'udzubillah. Ya, jadi kita ini terang-terangan diserang, mau dirusak. Ya, kalau kita diserang di bom kemudian kita hancur lebur, itu lebih bagus. Kita hancur lebur namun kita insya Allah di surga kalau kita mati di atas Islam. Namun sekarang ini akidah kita dirusak, ibadah kita dirusak, akhlak kita dirusak, semua dirusak. Jangan-jangan mati kita di atas kekufuran, wala hawla wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah, kewajiban selaku kita ini harus menjelaskan ini. Terutama anak muda kita yang diseret. Ya. Ya sudah, ini biarkan yang bawah-bawah ini, nggak bisa kita nggak bisa kita nggak bisa kita goyahkan dia bawah-bawah ini, nanti anak cucunya kita incer. Ya. Nah, kalau kita tidak dari sekarang mendidik anak kita, mengajar anak kita bagaimana dia cinta kepada Rasulullah SAW, bagaimana jadinya nanti? Ya, kalau kita saja sekarang ini wah marah ini kita tuh, lalu bagaimana nanti anak cucu kita? Ya, jadi harus kita pikirkan hal ini ayo ikhwah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kerusakan akhlak ini kecuali dakwah yang hak ini, dakwah sunnah ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi biha asyara. Rawahu Muslim. Barang siapa yang satu kali bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Kah ngumbe ke untung daino. Ya. Satu kali saja kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di majlis seperti ini. Setiap namanya disebut, antum mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Atau antum mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali bersalawat 10 antum dapatkan, 10 kali 100 antum dapatkan. Ya. Dan itu langsung jaminan itu. Ya. Besok di akhirat seharusnya surga Anda kelas 2, ternyata Masya Allah paling tinggi surga Anda. Yo, ya Allah, ini dari mana ya Allah? Oh iya, karena kamu banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terangkat derajatnya gara-gara banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seseorang dia sering mengambilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya karena akhlak yang mulia, apabila dia menyuruh seseorang pasti upahnya ya. Diberi dia upah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minta apa yang kamu inginkan. Kena ya dengan ini, silahkan minta upahmu, apa upahmu. Apa kira-kira menurut dia upah dia ini? Ya. Masuk surga? Ini upahnya luar biasa ini. Apa upahnya? Apa melena? Dia mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta bersamamu nanti di surga ya Rasulullah kah. Ini luar biasa ini. Sekedar mengambilkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melena tupak seperti itu. Ya, enggak main-main ini, bukan hanya sekedar masuk surga atau surga yang tinggi, tapi dia minta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Awa ghaira dzalik?" Coba minta yang lain. Ini berat permintaanmu ini. Ya, minta yang lain. Tapi orang ini mengatakan, "Huwa dzak." Tidak ada permintaan yang itu saja yang saya minta ya Rasulullah. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kah mun ga'na melenda, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantu aku. Kita saling bantu. Ya, kamu mau dibantu untuk masuk surga bersama saya nanti? Bantu juga aku untuk menarikmu. Bagaimana caranya? A'inni ala nafsik. Bantu aku dengan cara mengalahkan dirimu. Mengalahkan kemeliangan dah. Ya, ini kemeliangan ini yang selalu membuat kita jauh dari jalan Allah. Kemeliangan ini. Ya, makanya Allah menjelaskan kemeliangan ini, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu mengajak kita ke jalan kepada kejelekan. A'inni ala nafsika. Bantu aku untuk mengalahkan dirimu bikathratis sujud, dengan banyak-banyak sujud. Nah, ini mun demele tama surga ini. Mun lagu ini. Kemudian dan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalan nasi bi yaumil qiyamah," orang yang paling utama dariku, orang yang paling dekat dariku nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat. Ya, karena satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat. Yang ketiga, mahabbatu ru'yatihi wa syauqu ila liqa'ihi wa tamanni dhalika walau kana dhalika muqabila badlil mali wal ahl. Yang ketiga ini, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin
bertemu dengannya. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Rasulullah ini? Ya. Dan ingin bertemu dengannya meskipun dia harus mengorbankan harta dan keluarganya. Demikian mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Uhud, pulang dari peperangan Uhud, datang seorang wanita. Wanita ini mengatakan, "Mana Rasulullah?" Dikatakan, "Sabar ya, bapakmu meninggal dia." "Mana Rasulullah?" "Suamimu juga meninggal dia." "Mana Rasulullah?" "Anakmu juga meninggal." Suaminya, bapaknya, suaminya, anaknya meninggal. Enggak dihiraukan. Setelah ditunjukkan, itu dia Rasulullah, dalam keadaan baik-baik saja. Apa kata wanita ini? "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal." Semua musibah selain kematianmu adalah kecil ya Rasulullah. Coba, bapaknya enggak dihiraukan, kecil itu. Kemudian suaminya juga kecil, anaknya juga kecil. La ilaha illallah. Ini bagaimana cinta yang seperti ini, ayol ikhwah? Ya, sahabat-sahabat itu sehari saja tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindunya luar biasa. Ya, lagu kita, rindu kita sama siapa? Rindu bertemu dengan Ronaldo, bertemu dengan Messi. Ya, la ilaha illallah. Kalau kita sebagai orang tua rindu ingin ketemu dengan Ronaldo sama Messi, lalu anak kita nanti ingin ketemu sama siapa kira-kira? La hawla wala quwata illa billah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, antum perhatikan hadis ini baik-baik ayol ikhwah. Kemudian hadis ini dijadikan sebagai ukuran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Min ashaddi ummati li hubban." Orang yang paling cinta kepadaku dari umatku ini, yang paling cinta kepadaku, nasun, orang-orang, yakununa ba'di, mereka datang setelah aku. Kan itu ini selapuk ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang paling cinta kepadaku dari umatku ini adalah nanti orang-orang yang datang setelah aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani. Salah seorang di antara mereka ingin sekali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kida melihat badit kanjeng Nabi enta. Ndak ada nungkulang ini. Ha? Nah, tertunda ini ke? Nah, ini betul ini. Lagu wallahu taala a'la wa alam ini. Itu ini atau bagaimana ini? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka ingin ketemu denganku. Ya. Bi ahlihi wa malih. Saking kepinginnya bertemu denganku, sampai mereka sanggup untuk mengorbankan hartanya dan keluarganya. Ini kalau dia benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kepingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar ucapan lidah. Diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, diyakini oleh hati, dan dibenarkan oleh anggota badan. Kalau benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari sunnahnya.
hafalkan hadis-hadisnya, baca Al-Quran, ya, fahami Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Ya, kalau memang benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat berharga. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, sampai sahabat-sahabat mengatakan, kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi 'ala dhama. Ya, demi Allah, kata para sahabat, kami lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada harta kami. Ya, kami cinta kepadanya lebih daripada harta kami. Kemudian wa auladina, kami lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anak kami. Kemudian apa lagi? Wa abaina, kami lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapak-bapak kami. Wa ummahatina, ya, lebih daripada cinta kami kepada ibu-ibu kami. Wa minal ma'il baridi 'ala dhama, dan kami lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada air dingin di saat kami kehausan. Kalau kita kehausan, ya pasti kita cari apa? Air dingin. Bahkan dia tersadi anak tenginam na, atau senina atau siapapun pejuluk tadi, kita duluan minum. Namun mereka lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada air dingin di saat mereka kehausan. Ya. Lihat, ini cinta yang luar biasa ini, ayo ikhwah. Tidak ada cinta yang seperti ini. Cinta yang luar biasa ini. Ya. Bahkan lihat bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agamanya. Apa firman Allah di dalam Al-Quran? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Yang artinya adalah engkau tidak akan menemukan. Artinya tidak ada. Tidak ditemukan berarti dia tidak ada. Engkau tidak akan menemukan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mencintai Allah dan hari kemudian. Yuwaduna man haddallah. Mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah. Ini tidak mungkin dia nyatu. Cinta kepada Allah namun cinta juga kepada orang kafir. Tidak mungkin itu. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka harus benci kepada orang-orang kafir, dan akidah orang kafir, akhlaknya orang kafir. Nggak mungkin dia nyatu cinta kepada Allah dan cinta kepada orang kafir. Meskipun orang kafir itu siapa? Bapaknya, aba'ahum, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Yang pertama, atau aba'ahum, atau bapak-bapak mereka. Ini siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Pada peperangan Uhud, Abu Ubaidah duel. Saya kancana duel bapaknya. Coba. Ya, tidak mungkin sang anak tidak ingat. Pasti dia punya kenangan-kenangan yang manis yang tidak bisa dilupakan ketika dia berhadapan dengan bapaknya. Bapaknya juga pasti dia punya kenangan-kenangan yang manis terhadap anaknya. Lagu duel dia di peperangan Uhud, dihantam kepala bapaknya. Ya, au aba'ahum au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Abu Bakar duel melawan anaknya. Ya, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Umar bin Khattab duel melawan saudara-saudaranya. Au ashiratuhum, Ali bin Abi Talib dan Hamzah bin Abdul Muttalib duel melawan keluarga mereka sendiri. Nah, orang yang seperti ini, yang sanggup mengorbankan segala-galanya demi menegakkan agama Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman.
Orang-orang yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala catat iman atau tetapkan iman di dalam hati mereka. Ya, jadi keimanan itu ditunjukkan oleh mereka dalam bentuk perbuatan sampai mereka sanggup mengorbankan bapak, saudara, anak, keluarga, dan yang lain-lainnya. Jadi, yang ketiga, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, walaupun harus mengorbankan harta, keluarga, dan segala-galanya. Yang keempat, ya, yang keempat adalah ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran. Ayo, yang benar-benar ingin cinta kepada Rasulullah SAW dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, pelajari Al-Quran. Ya, ta'allumul Quran, an-natiqu bi syari'atih, yang menyampaikan syariatnya. Al-Quran itu isinya adalah akidahnya, syariatnya, akhlaknya Rasulullah SAW. Semua itu ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, baca Al-Quran. Wal mudawamah ala tilawatihi, dan terus menerus membacanya. Karena Al-Quran ini mu'jizahnya Rasulullah SAW. Ya, yang abadi, yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan mu'jizah yang paling hebat adalah Al-Quran. Satu huruf kita baca, ya, kita akan mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Lah kalau satu juz kita baca setiap hari, berapa dapatnya? Ya, kalau sampai kita mengkhatam Al-Quran, kira-kira mau terpahala ini? Ya, seandainya setiap bulan kita mengkhatam Al-Quran, kah ngumbe ke pahala ante ini? Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita memahaminya, ini lebih hebat lagi. Ya, kalau kita baca Quran, kita fahami, kemudian kita amalkan, lebih hebat lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, yang artinya adalah kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Untuk apa kitab ini diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, difahami, kemudian diamalkan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang berakal. Siapa yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Orang berakal. Kalau tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, berarti ngumbe no? La ilaha illallah, ka tahu ada wahai ka. Ka masak sampai detok melenda mara ino? Ha? La haula la quwwata illa billah. Ikhwani fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kehebatan Al-Quran ini. Allah berfirman, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal atau qutti'at bihil ard atau kullima bihil mauta. Seandainya ada bacaan yang bisa membuat gunung-gunung ini berjalan. Dek ke gunung-gunung Sembalun maksudnya, gunung-gunung Mekah. Karena gunung Sembalun ini kan gunungnya tanah ini. Ya, dia longsor kapan saja. Gunung-gunung Mekah yang keras ini. Ya, angka munda bedue kepeng 10 miliar, belum tentu kita bisa bangun rumah di sana. Kenapa? Karena di Mekah itu orang kapling gunung, di kapling, bukan tanah.
kalau bikin pondasi kan apa kita ini linggis bawa di sana alat berat di bom ini. Jadi untuk bikin pondasi saja kita butuh uang miliaran untuk bikin pondasi, belum membangunnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya ada bacaan yang bisa membuat gunung-gunung bergerak, suyirat bihil jibal atau qutti'at bihil ard, atau membelah bumi, atau kullima bihil mauta, atau membuat orang yang mati itu berbicara, maka bacaan itu sudah pasti itu adalah Al-Quran. Ya, dan Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah-rubah, tidak seperti agamanya, kitabnya orang Yahudi, orang Nasara. Musa alaihissalam meninggal dunia, dirubah-rubah Taurat itu. Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Injil dirubah-rubah oleh mereka. Al-Quran tidak bisa. Ya, satu huruf pun tidak bisa dirubah-rubah. Karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, wal mudawamatu ala tilawatih, dan terus menerus membacanya. Dan yang sangat menyedihkan, banyak di antara kaum muslimin yang tidak lancar baca Quran. Ini sangat-sangat menyedihkan. Sudah tidak lancar baca Quran, dia milih belajar Malik. Ya, ketika kita keliling ke desa-desa, tanya ngumbe ke keadaan jamaah ini, maksudnya ngumbe ke keadaan lancar ke jamaah-jamaah ini, karena di desa-desa ini ada apa istilahnya belajar baca Quran untuk yang tua-tua ngumbe. Sudah nutup Ustaz. Ya, karena nutup. Ya. Jelo pertama, Masya Allah sabol masjidin si datang berkurang 1, 2 kurang sampai akhirnya nutup ya. Ya, la ilaha illallah. Berarti kita juga di pondok gitu. Ketika pembukaan 2 kelas. Ya, ini dengan fasilitas-fasilitas kita disiapkan oleh Ustaz Abdullah hafizahullah taala. 2 kelas, bayangkan. Woi, luar biasa. Kurang 1, berkurang tinggal 1 kelas. berkurang akhirnya bubar, jerakna. Coba. Subhanallah. Bagaimana mencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak baca Quran? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian wal mudawamatu ala tilawatihi, dan terus menerus membaca Al-Quran. Ya, jadi ide bapak-bapak, ibu-ibu, si ndek deman lancar baca Quran ini udah belajar. Ndak dilak belajar. Ya. Karena munduah belajar lagu sampai dia mati, dia deman tahu, dia deman lancar. Alasan dah. Ya Allah, sudah saya belajar. Lagu itu waktu dia nak singenteng. Ia tidak apa-apa. Lagu mun dia belajar, apa jemaah alasan dia coba? Itu sibuk lebih angkat, dia terima alasan ini insya Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasan dia jemaah, dia akan terima insya Allah Subhanahu wa taala apabila tidak belajar. Belajar apa beratnya? Masa dalam satu kali pertemuan sejam, masa berat itu? Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, ini membutuhkan kesabaran. Ide si dia demeleno berjuang. Ya. Si sekali angan berjuang, sabar. Kalau kita tidak sabar, tidak mungkin kita akan ngaji. Jadi harus kita sabar. Tidak ada sesuatu yang kita bisa kerjakan kalau kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, mungkin sudah kita jadi orang kafir mengikuti orang-orang yang bersenang-senang ini. Ya. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika
ta'allumu sunnatihi wa ta'limiha. Demikian juga mempelajari sunnahnya dan mengajarkannya kepada orang lain. Wah kita ngajar keluarga anda sunnah ini. Wah kita sampai yang tiba keluarga anda batur-batur dah sunnah ini. Wah ke. Ya. Karena ini sunnah ini adalah amanah. Harus disampaikan ya kepada orang lain. Na terima ya, ndek na terima ya, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ta ita selapu ta ida bapak-bapak, ibu-ibu ini dah kewajibannya adalah menyampaikan. Ya. Pengajian ini si dengar dalek jelo ini jemaah ketuana dia si Allah. Kan dengar dalek pengajian tanggal sekian, hari sekian, Ustadina mengatakan belajar membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Sudah kamu baca Quran apa belum? Sudah kamu belajar apa belum? Ketuana ide jemaah. Ya. Maka lekan nengke desiapang jawabannya. Karena ide ginda tekatuan. Dah mele ginda ketuk doang. Timakna 1000, 2000 tahun umur dah pasti ginda ketuk, kemudian ginda berdait kanca Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketuana ida tentang pengajian ini. Jelas insyaallah. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.